شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا. Dan memberikan ridha kepadanya. Ridhanya malaikat maknanya dua, Bu. Maknanya dua. Satu, mengaminkan doa yang dimohonkan. Jadi kalau ibu berangkat dari tempat menetap sampai ke sini, sampai ada di sini, sampai pulang lagi, isi dengan doa salah satu itu. Jadi daripada ibu bikin status, ya, ada pengajian Ustaz Adi, alhamdulillah paling depan, klik, ya. Itu nggak diaminkan malaikat, Bu. Nggak diaminkan. Dan malaikat tidak akan like, share, dan komen. Karena tugasnya hanya cuma mengaminkan doang. Ya. Apa yang harus diisi mohon kepada Allah? Mungkin ini cara Allah mengabulkan doa yang sekian lama yang dimohonkan. Dan itu mustajab. Mustajab. Yang kedua, memohonkan ampunan kepada siapa yang beristighfar. Karena itu hampir para ulama hadis ada informasi dari mereka, jika ada yang meminta fatwa, konsultasi untuk bertobat kepada Allah, rata-rata mereka menunjukkan pada dua hal. Kalau bukan meminta kebaikan pada ibunya untuk berbakti, maka mereka merekomendasikan untuk datang ke majelis ilmu dan diisi dengan tobat. Dan itu salah satu sebab nuzulnya Quran surah keempat An-Nisa di ayat yang ke-100. Paling kiri sebelah bawah di mushaf. Ada seorang yang ingin tobat, datang konsultasi, ingin merubah diri, maka disarankan oleh salah seorang syekhnya, coba datangi syekh yang di sana, karena dia yang mampu membimbing. Nah, ini faedahnya saling merekomendasikan. Jika ada yang datang belajar kepada Anda ahli hadis, dia ingin belajar Quran, Anda bukan pakatnya rekomendasikan. Jangan buka Google langsung aja tidak. Rekomendasikan kepada yang pakar. Begitu berangkat orang ini, di tengah jalan dia meninggal. Tapi dia isi dengan tobat kepada Allah. Dia menyesali perbuatannya. Padahal dosanya cukup baik. Bunuh orang bukan pernah lagi khatam. Ya. Mabuk, zina, dia isi dengan tobat dia. Di pertengahan belum sampai ke tujuan dia meninggal. Dan ukuran jaraknya lebih setengah jengkal, 1 jengkal saja ke tempat tujuan, yang lebih dekat ke tempat tujuan. Di kisahnya di era Nabi Musa, tapi ayat yang terkait dengan ini turun juga di era Nabi Muhammad SAW. Maka turunlah Quran surah An-Nisa surah keempat di ayat yang ke-100. Wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi maraghaman katsiran wa sa'a. Wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasulih thumma yudrikul maut faqad waqa'a ajruhu. Siapa yang mau belajar untuk merubah hidupnya lebih baik? Nah, jadi belajar agama itu yang pertama cirinya itu bukan ilmunya dulu, tapi dampaknya pada perubahan perilaku. Sekarang kita masuk ke inti materinya. Tadi baru di mana? Kita belum boleh. Ya, saya boleh begini ya. Alhamdulillah. Pelan-pelan. Jadi kalau kita ingin datang ke tempat belajar dimanapun, oleh Quran tempatnya disifati dengan majlis namanya. Apa namanya? Jamaknya majalis. Quran surah ke-58 ayat 11. Ya ayyuhalladzina amanu. Hei semua orang yang telah menyatakan beriman. Ada beda antara man dengan alladzina. Kalau saya detilkan begini, sedikit tuliskan supaya mudah untuk dia. Maaf, ini belakang kelihatan. Jumat itu memang beda berkah. Jadi belum saya tulis sudah kelihatan. Dan cuma di sini, luar biasa. Kelihatan? Ya ayyuhalladzina amanu. Perhatikan baik-baik. Ini ayat tentang majlis. Surah 58 ayat 11. Dibukanya dengan kata iman, diawali alladzina, kemudian dipanggilnya dengan ya dan ayyuha. Saya agak cepat sekali ya, mohon izin karena waktunya terbatas. Ya, disebutkan 361 kali dalam Al-Quran.
Ayyuha 150 kali, Alladzina 1080 kali. Ya, ini harfun nida, mau panggilan, pemanggil yang dekat, menengah dan jauh. Jadi semua objek dan semua jarak. Ayyuha, ayyuh yang munada untuk menguatkan panggilan, hanya mengingatkan pentingnya informasi yang disampaikan. Jadi rahasianya begini, kalau ada ayat di Quran dibuka dengan ya ayyuha, ini menandakan isi di ayat itu sangat penting. Saking pentingnya Allah mengingatkan dan menegaskan. Alladzina itu panggilan yang sifatnya semua tanpa kecuali, mau laki-laki, perempuan, besar, kecil, dan sifatnya jamaah. Untuk memberikan kesan bahwa ini tidak berlaku hanya untuk 1-2 orang, tapi semuanya berpeluang mendapatkan keistimewaannya. Ya ayyuhalladzina amanu, hai semua pemilik iman tanpa kecuali, mau laki-laki, perempuan, besar, kecil, tua, muda, walaupun imannya berbeda-beda ukurannya. Karena itu pakai ya. Ada yang imannya lemah sehingga merasa jauh dari Allah. Ada yang imannya tengah-tengah standar dan dia merasa biasa-biasa saja. Nanti saya berikan ukuran. Ada yang merasa imannya sangat kuat sehingga merasa dekat dengan Allah. Contoh gampang cara mengukur iman, rumusnya Quran surah ke-8 ayat 2. Innal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Cara mengukur iman itu kata Allah gampang. Kalau disebutkan nama Allah, maka akan ada getaran di hatinya. Semakin kuat getarannya, semakin cepat dia merespon, ini menunjukkan semakin tinggi dan kuat iman. Nah kita sehari itu dipanggil 5 kali oleh Allah. Dipanggil 5 kali untuk mengingatkan masih ada iman kan? Karena nanti kata Nabi, ada yang pagi dia beriman, sore dia hilang imannya. Yusbihu mu'minan wa yumsi kafiran. Maka diperdengarkan di telinga kita setiap hari dalam pergantian waktu. 5 kali ganti waktu, subuh, ke siang, ke zuhur, ke sore, ke asar, menjelang malam waktu sampai ke isya malam. Telinga bahasa Arabnya turun, jamaknya disebut dengan azan. Maka diperdengarkan lewat azan kalimat pertama, Allahu Akbar, Allah. Perhatikan baik-baik. Kira-kira kalau azan itu panggilan apa? Salat. Sekaligus panggilan iman. Karena salat di Quran disebut juga dengan nama iman. Quran surah kedua ayat 143. Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Salat itu namanya iman. Karena saat seseorang salat dia sedang membuktikan keimanannya. Karena itu kata Nabi, bedanya orang beriman dengan yang belum beriman, lihat dalam salat. Nah, panggilan salat terkait dengan waktu salat itu pun dilengkapkan dengan kata iman. Quran surah keempat ayat 103, ayat ujungnya. Innas sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Bahasa bebasnya, orang beriman itu pasti tahu waktu sholat. Contoh. Tadi sebutnya berapa? Ya, beriman kan? Hah? 4? 438 35. Ada perbedaan pendapat tentang waktu salat subuh. Ini menunjukkan nilainya beda-beda. Dan kita ambil 438. Allahu Akbar, Allahu Akbar. 438 dipanggil. Lalu Anda tangguh pas waktu azan. Anda katakan ya Allah, azan siap-siap. Anda berwudu dan siap-siap menunaikan sholat. Saat dipanggil, saat itu Anda merespon. Ini menunjukkan iman Anda standar. Bukan kuat, standar. Jam kerja di sini jam berapa? Masuk kerja jam berapa? Ya, masuk kerja jam 7, datang pas jam 7. Standar ya? Pas ya? Pas dipanggil, pas datang, itu standar. Kalau Anda dipanggil 438, jam 4 Anda sudah siap-siap, itu baru istimewa. Dia menyiapkan diri sebelum dipanggil, sehingga dia mengkhusyukkan hatinya sebelum dipanggil dalam kewajibannya. Nah itu istimewa namanya. Dipanggil jam 4.38, dia bangun dari jam 3.
Dia bangun setengah 4, dia bangun dari jam 4. Dia siapkan dirinya supaya saat Allah panggil, dia sudah siap.